akun IB-nya itu kan gratis ya, tapi teman-teman harus menghubungkan ke Payoneer teman-teman. Karena kalau teman-teman tidak menggunakan Payoneer, teman-teman tidak bakal bisa istilahnya melisting berjualan di IB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini adalah video lanjutan yaitu seputar eBay, tapi di sini saya akan coba membahas yaitu di Payoneer-nya. Nah, jadi ketika teman-teman ingin berjualan di eBay dan teman-teman ingin listing, pada saat mencoba melisting di eBay itu kan buat akun eBay-nya itu kan gratis ya. Tapi teman-teman harus menghubungkan ke Payoneer, teman-teman. Karena kalau teman-teman tidak menggunakan Payoneer, teman-teman tidak bakal bisa berjualan di eBay, melisting di eBay, atau bahkan mencairkan uangnya di Payoneer. Karena kalau dulu di tahun 2023 ke bawah, 2022, 2021 itu memang PayPal masih jadi idola. Tapi karena berhubung fee-nya PayPal itu sangat besar, makanya sekarang di tahun 2023 ke atas, apalagi video ini dibuat pada tanggal 27 Maret 2024, yang digunakan adalah standarnya metode paymentnya menggunakan Payoneer ya teman. Nah, saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang Payoneer ini, gimana cara menghubungkannya, karena ada banyak sekali tutorialnya di YouTube. Jadi teman-teman bisa cek aja gimana cara buat akun Payoneer-nya. Saya akan jelaskan Payoneer saya. Payoneer saya ini adalah tipenya itu adalah yang individual, bukan yang bisnis ya teman-teman. Karena kalau di bisnis itu kita akan bisa punya kayak Payoneer Card atau ATM-nya kartu Payoneer. Nanti yang kita bisa nariknya yang ada logo Visa gitu teman-teman, Visa Credit Card atau Mastercard itu kita bisa pakai itu di mana saja. Cuman potongannya lumayan besar ya kalau kita menggunakan Payoneer yang bisnis itu. Makanya saya untuk awal-awal berjualan di di eBay, saya akan coba Payoneer. Mungkin nanti kedepannya saya akan coba nanti upgrade ke Payoneer bisnis. Tapi saya akan lakukan ya kalau misalnya saya udah dapat penjualan secara rutin di eBay. Karena berhubung saya masih baru, jadi penjualannya itu masih belum stabil ya teman-teman. Kalau kita masih baru kan wajar kalau traffic yang datang ke toko kita masih sedikit, apalagi barang yang kita listing, kemudian barang-barang kita itu kan bersaing dengan seluruh dunia ya. Nah, jadi inilah adalah hasil yang saya dapatkan dari sejak saya berjualan di bulan Januari 2024. Sekarang udah tanggal 27 Maret. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang Payoneer. Jadi di Payoneer ini teman-teman pada saat membuat akunnya Payoneer yang biasa atau bukan Payoneer yang bisnis, jadi samakan alamat, nama, alamat, nomor HP, kemudian KTP-nya, kemudian alamat rumahnya dengan yang ada di eBay. Jadi harus matching ya, harus sama persis, sama kayak di PayPal itu kan, nama harus sama, kemudian nomor rekening juga harus sama, kemudian kalau untuk email nggak masalah, beda karena email yang saya gunakan untuk membuat di eBay dengan email yang saya buatkan untuk Payoneer itu berbeda, itu nggak masalah. Yang paling penting itu namanya sama, alamatnya sama, nomor HP-nya sama, apalagi ya yang tiga itulah yang utama. Nah, kalau misalnya sudah sama semua ya, nanti baru bisa nanti eBay teman-teman tuh terhubung ke Payoneer. Beda nama aja itu nggak bakal nyambung. Misalnya namanya Abu Bakar kan 2 nama, ternyata nama di eBay-nya itu enggak Abu Bakar tapi ada Abu Bakar Lia, jadi 3 suku nama, itu beda teman-teman. Penambahan gelar aja juga beda. Misalnya di Payoneer-nya namanya Hada, tahu-tahu di PayPal-nya namanya Insinyur Hada atau Hada SSI, itu beda teman-teman. Nanti bisa jadi masalah, jadi harus disamakan betul. Nah, kalau sudah sama semua di Payoneer-nya, nanti tinggal nyeting dari Payoneer-nya itu ke bank lokal kita. Itu gampang, cara nyeting ke bank lokal itu banyak kok tutorialnya. Saya juga udah buatkan tutorial cara nyeting dari Payoneer untuk withdraw ke bank lokal. Yang penting paham tentang Swift kodenya. Nah, kenapa saya menyukai Payoneer? Payoneer ini udah mendukung
tiga mata uang utama pencairan. Jadi kalau misalnya kita ada ebay.com, ebay.co.uk atau ebay.co.uk ini untuk ini ya, Inggris ya, atau untuk yang ada di Euro. Euro ini banyak nih, ada yang di Belanda, ada yang di Prancis, eBay itu ada di macam-macam lah di Euro. Jadi dia bisa langsung menampung tiga mata uang utama yang paling besar itu. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Saya jualan saya yang utama awalnya ada sebesar $19. Jadi saya mulai listing di eBay itu tepatnya di bulan Januari 2024. Kemudian kan kalau kita masih baru di eBay kan kita akan ditahan ya selama uangnya itu 45 hari. 45 hari itu wajar karena selama 3 bulan awal ini kalau saya nggak salah ingat, uang setiap ada transaksi itu kita akan ditahan dulu ya teman-teman selama 45 hari. Misalnya kita ada pemesanan di tanggal 1 Januari, di tanggal 20 Januari sampai di tempat pembeli kita misalnya di US. Nah nanti uangnya nggak langsung cair masuk akun kita tapi ditahan dulu. Itu kan baru 20 hari ya dari sejak kita mengirimkan barang sampai di US. Jadi ada penambahan lagi sekitar 25 hari ke depan. Jadi kalau untuk pencairannya bukan cair di bulan yang sama, misalnya tadi kayak 1 Januari ada pemesanan tanggal 20 Januari udah nyampai di US, tapi pencairannya bukan tanggal 20 Januari tapi di bulan Februarinya teman-teman. Jadi saya ini pencairannya kebetulan di tanggal 24 Februarinya, jadi kira-kira ya sekitar 45 atau 60 hari gitulah. Memang sekarang ini kebijakan eBay makin ketat untuk penerimaan penjual baru. Nah kalau sudah nanti selama 45 hari dari sejak tanggal 1 Januarinya itu atau sampai 60 hari baru nanti uangnya masuk ke Payoneer. Nah kayak gitu kita bisa setting untuk harian masuknya, atau kita bisa setting setelah 2 minggu akun kita saldonya masuk ke eBay, itu juga bisa. Kalau saya sih saya jeda sekitar 2 minggu biar dia kumpul dulu baru nanti secara otomatis dia masuk ke Payoneer. Nah untuk di Payoneer sendiri itu ada kebijakan baru sejak tahun 2023. Jadi mau akun manapun baik itu Payoneer biasa ataupun Payoneer bisnis, jadi kalau misalnya saldo kita itu di bawah $2.000 setiap tiap tahunnya itu ada fee ini ya, ada fee Payoneer ini, fee tahunan sebesar $29. Bentar, ini kebijakan barunya, baca dulu kita di sini. Ini update, kita klik dulu ya. Nah ini ada update-nya. Jadi setiap dia itu tutup tahun dan tutup pembukuan setiap di tanggal 18 Mei teman-teman. Nah jadi pemberlakuan ini dari tanggal misalnya kita buat akun Payoneer kita dari 18 Mei 2023 sampai dengan di tanggal 18 Mei 2024. Jika ada saldo yang masuk ke Payoneer, dia langsung dipotong sebesar $29, atau kalau kita bulatin $30 lah teman-teman. Ini dilakukan karena kalau saldo yang masuk kita itu di bawah $2.000 ya teman. Jadi kalau saldo kita yang masuk setiap ada transaksi itu di atas $2.000, kita nggak bakal dicas sebesar $30. Lumayan besar nih. $2.000 ini sekitar kalau kursnya 15.000 berarti sekitar 30 juta ya per bulan. Lumayan gede nih. Nah itu peraturannya. Jadi nanti setiap tanggal 18 Mei saya enaknya ini cuman bayar sekali teman, sekali dalam setahun sebesar ini. Jadi kalau misalnya teman-teman belum ada nih pemasukan misalnya dari sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan 18 Mei 2024, ini kan lagi berjalan ke 2024 ya, maka kita tidak akan dipotong, nanti diakumulasikan teman-teman. Nah ketika ada saldo langsung dipotong. Nah kayak kejadian saya kayak gini, ini langsung dipotong. Nah ini kayak gini kan, saya ada masuk dari eBay saya tanggal 24, kemudian karena tadi sebesar hampir $30, lalu langsung dipotong habis
besoknya tanggal 25. Kemudian ada my payment lagi masuk ke saya $14 dari eBay. Sisa dari sini kan ke sini kan sekitar $10 ya, berarti ada sekitar $4. Kemudian ada lagi yang masuk dari eBay itu sebesar ini, jadi sisa ini $4 ini tadi tambahkan $18 dapatnya di $22 US. Nah, jadi kalau kemudian ada peraturan baru juga di Payoneer ini, kalau teman-teman belum tahu saya akan jelaskan sedikit. Balik lagi ke sini kita perihal fee teman-teman. Dari kalau misalnya akun kita itu di bawah $100 mau penarikan, jadi akan dikenakan biaya penarikan sebesar $1. Jadi misalnya contohnya kayak misalnya jumlah saldo PayPal teman-teman itu baru ada $20. Jadi kalau setiap teman-teman mau narik langsung ke rekening bank lokal kita, berarti ya karena di bawah $100 dari $22 itu yang masuk ke ini kita itu adalah sebesar $21 ya, karena $1 untuk fee penarikan. Tapi kalau misalnya kita lebih dari $100, misalnya uang kita itu ada di $200 apa $110, jadi nggak ada fee $1-nya. Jadi enaknya ditabung dulu teman-teman. Jadi jangan langsung otomatis kita setting PayPal Payoneer-nya itu otomatis ke bank lokal kita, karena kalau setiap menarik itu dipotong $1 kan eman-eman ya. Nah, jadi kayak gitu seputar Payoneer. Nah, untuk Payoneer ini sendiri juga saya jelaskan sedikit. Payoneer itu dia harus sama dengan di di bank lokal kita. Jadi pada waktu kita menyeting bank account kita, nah ini bank account, saya menggunakan bank account Mandiri. Ini Mandiri saya nih teman-teman. Nah, jadi pada waktu kita menyeting ini kita Mandiri kita ini, saya nyetingnya ini secara manual ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu juga statusnya apa, kemudian personal Indonesia ini Bank Mandiri namanya apa, kemudian pemiliknya apa, ini kita nomor rekening kita di sini, kemudian branch code. Kalau di Mandiri itu ada namanya branch code. Jadi cara mencari branch code-nya itu ya cek aja di internet. Caranya kayak gini teman-teman. Branch code. Nah, itu dia Bank Mandiri. Kalau saya ini Mandiri ya. Kalau teman-teman ya silakan cari sesuaikan dengan Mandiri teman-teman. Nah, ini ada kode-kodenya yang ada di Jawa, teman-teman. 113 ada nggak ya? Kita cari dulu 113. Oh, nggak ada ya. Saya kayaknya cabang Jakarta, teman-teman. Bank Mandiri cabang Jakarta. Kalau yang lain ini KC-nya ini ya. Nggak ada Bengkulu ya. Ya itu saja sih cara yang pengen saya share untuk seputar Payoneer ini. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung seputar Payoneer, nanti silakan bisa komentar aja di kolom bawah. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video berikutnya.